Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Para santri, para jamaah, para mahasiswa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita merenungkan hikmah kehidupan yang berbunyi al-qalilu ma'a syukri ahsanu minal katsiri ma'al kufri. Sedikit disertai bersyukur itu lebih baik daripada banyak tapi tidak bersyukur atau malah kufur. Na'udzubillah min dzalik. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu biasanya lalai dan tidak menganggap anugerah yang umum seperti nikmat bisa menghirup udara, bisa merasakan nikmatnya cahaya matahari, itu sebagai nikmat yang patut untuk disyukuri, kecuali saat manusia itu mengalami kekurangan. Ketika ada COVID, ini banyak sekali orang yang butuh oksigen, maka mereka itu baru sadar pentingnya nikmat udara, nikmat bernafas. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini atau ayat yang ketujuh dalam surat Ibrahim ini itu berkenaan dengan Nabi Musa memperingatkan pada kaumnya jangan sampai meniru sikap Fir'aun yang tidak bersyukur, malah melakukan kezaliman, membunuh anak laki-laki, bahkan juga menzalimi rakyatnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini menyodorkan kisah nyata sebagai implementasi dari ayat di atas. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Imam Ahmad ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Kanjeng Nabi, namun pengemis tersebut menolak. Karena apa? Karena ia merasa pemberian itu hanya sedikit, yaitu sebutir biji kurma. Kemudian datang pengemis lain. Nabi pun juga memberikan sebutir biji kurma tersebut. Tapi terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur setelah mendapat pemberian dari Nabi tersebut, meski hanya satu butir. Mendengar rasa syukur dan ucapan terima kasih, Nabi pun memberikan kepadanya atau kepada orang pengemis yang kedua tadi 40 dirham untuknya. Masya Allah, inilah hakikat bersyukur. Pasti Allah akan menambah, pasti Nabi akan menambah, ataupun
manusia-manusia yang lain yang telah memberikan kepada kita, tetapi kita tetap bersyukur. Sedikit bersyukur, apalagi banyak. Luar biasa. Kemudian ada 3 macam cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama, melalui aktivitas lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain yang dilakukan melalui lisan yaitu berkata yang baik. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Itu. Yang kedua, melalui aktivitas hati. Bagaimana mengelola hati menjadi hal yang sangat penting. Jadi aktivitas hati ini terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada. Jadi orang-orang yang bersyukur lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang yang sukses atau belum sukses. Syukur itu sudah melampaui batas itu. Jadi syukur tidak mensyaratkan untuk sukses terlebih dahulu. Begitu. Karena apa? Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah takkan pernah bisa terhitung. Loh, kalau menunggu sukses, ya iya kan? Tidak akan pernah bersyukur gitu. Kemudian aktivitas yang terakhir itu melalui fisik, yaitu perbuatan yang nyata yang bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Sholat, puasa, bersedekah, berbagi rezeki, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi kegembiraan, kesenangan pada orang lain. Itu bagian dari aktivitas fisik. Banyak sekali. Luar biasa. Apalagi di saat pandemi wabah saat ini. Kemudian sebagai renungan yang terakhir, di dalam kitab Syarah Al-Hikam Al-Ata'iyah dan Mau'izah Al-Mu'minin dari Ihya Ulumuddin, ketahuilah, seorang tidak dikatakan bersyukur selagi belum mampu menjadikan nikmat yang telah ia terima sebagai sarana untuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, syukur penting untuk selalu dilaksanakan. Syukur sebagai sarana untuk mahabbah, cinta pada Allah, bukan untuk kesenangan-kesenangan yang bersifat pribadi saja. Bila seseorang itu menjadikan nikmatnya justru sebagai sarana terhadap hal-hal yang dimurkai oleh Allah, sungguh benar-benar ia telah mengkufuri nikmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, berguna. Mari selalu bersyukur, dan bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan. Jangan menjadi orang yang tidak bersyukur, maka Allah akan mengurangi nikmat, malah Allah akan mengazab kita semua atau menyiksa kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.